Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan varicocele. Pengertian dari varicocele. Varicocele adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong jakar atau disebut juga skrotum. Kondisi ini bisa menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma menurun, testis gagal berkembang atau menyusut, bahkan kemandulan. Normalnya, pembuluh darah yang membawa darah dari buah jakar atau juga disebut testis ke penis tidak akan teraba. Namun pada penderita varicocele, pembuluh darah tersebut akan membengkak sehingga skrotum terlihat seperti mengandung banyak cacing. Kondisi ini sekilas akan nampak seperti varises yang terjadi di tukai. Varicocele umumnya tidak menimbulkan gejala dan tidak berbahaya. Namun kondisi ini juga bisa menyebabkan nyeri yang kemunculannya tidak menentu. Bahkan pada beberapa kasus, varicocele bisa menghambat perkembangan testis sehingga berisiko menyebabkan gangguan kesuburan. Materi yang kedua ada penyebab varicocele. Di sepanjang pembuluh darah vena terdapat katup satu arah yang membuka aliran darah menuju jantung dan langsung menutup saat aliran darah melambat. Varicocele terjadi saat katup vena di skrotum tidak dapat menutup dengan baik sehingga darah berkumpul di belakang katup yang rusak. Belum diketahui apa yang menyebabkan kondisi tersebut. Namun pada kasus jarang terjadi. Varicocele terjadi ketika pembuluh darah vena di perut tersumbat. Darah yang terkumpul pada pembuluh tersebut dapat memberikan tekanan balik pada vena yang lebih kecil di skrotum sehingga varicocele terjadi. Varicocele juga bisa terjadi akibat tumor pada ginjal yang menekan pembuluh vena pada skrotum. Materi yang selanjutnya ada gejala varicocele. Varicocele biasanya terjadi pada salah satu atau dua skrotum. Namun varicocele pada kedua skrotum jarang terjadi. Varicocele biasanya bisa menimbulkan gejala. Bahkan penderita varicocele kadang tidak menyadari bahwa ia mengalami kondisi ini. Namun pada beberapa penderita, kondisi ini dapat menimbulkan keluhan berupa yang pertama adalah keluhan berupa serangan jantung, yang kedua ada pembesaran, yang ketiga ada rasa tidak nyaman di skrotum, yang keempat yaitu nyeri di testis yang memburuk saat terdiri atau melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama dan mereda saat berbaring. Yang kelima ada benjolan kecil yang teraba di atas testis. Yang keenam dan yang terakhir ada pembengkakan pada skrotum. Lalu materi yang selanjutnya adalah diagnosis varicocele. Dokter dapat mendiagnosis varicocele dengan cara meraba kedua skrotum ketika pasien berdiri atau berbaring. Dokter juga dapat meminta pasien melakukan gerakan mengambil napas dalam lalu menahannya saat melakukan pemeriksaan teknis ini dikenal dengan istilah manuver falsafa. Untuk lebih memastikan diagnosis dan mencari penyebab varicocele, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang lain seperti
USG skrotum melihat ukuran pembuluhan darah secara detail, pengukuran volume testis. Untuk mengukur volume testis menggunakan orkidometer, lalu pemeriksaan sperma untuk mengetahui kesuburan pasien. Lalu materi selanjutnya adalah pengobatan varikokel. Pada varikokel yang menyebabkan nyeri, dokter akan memberikan obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol. Dokter juga dapat menyarankan pasien memakai celana penyangga testis guna meredakan tekanan. Sementara pada varikokel yang menimbulkan nyeri hebat serta menyebabkan penyusutan testis atau kemandulan pada pria, dokter akan melakukan tindakan berupa yang pertama yaitu ebolisasi dan juga operasi. Ebolisasi dilakukan dengan cara memasukkan sebuah selang untuk menjangkau varikokel melalui selangkangan atau leher. Dokter juga akan memasukkan zat untuk memblokir vena di perut yang menyebabkan perkembangan varikokel tersebut. Lalu operasi, dokter akan menjepit atau mengikat pembuluh darah yang mengalami varikokel untuk menghambat aliran darah ke pembuluh tersebut. Dengan begitu, darah akan mengalir ke pembuluh normal yang lainnya. Operasi dapat dilakukan dengan bedah terbuka atau teknik sayatan, minimal dengan alat khusus yang dinamakan laparoskop. Proses pemulihan setelah operasi adalah 1-2 hari. Kemudian pasien perlu menghindari aktivitas berat selama 10-14 hari. Selain itu, pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis urologi juga perlu dilakukan selama 3-4 bulan ke depan, terutama bagi penderita yang mengalami kemandulan. Lalu materi selanjutnya ada komplikasi varikokel. Komplikasi yang dapat timbul pada penderita varikokel antara lain yang pertama ada penyusutan testis. Darah akibat macetnya aliran darah pada pembuluh vena di skrotum dapat meningkatkan tekanan dan risiko infeksi. Kondisi ini dapat membuat testis menyusut. Lalu yang kedua ada kemandulan. Testis akan berfungsi secara optimal ketika suhu di sekitarnya berada di 3 Celcius di bawah suhu tubuh. Namun, varikokel dapat membuat suhu di sekitar testis menjadi lebih tinggi sehingga dapat mengganggu reproduksi, fungsi atau pergerakan sperma. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada pencegahan varikokel. Penyebab varikokel belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Oleh karena itu, belum ada cara yang efektif untuk mencegah varikokel. Meski demikian, pria dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan testis mandiri secara berkala. Pemeriksaan testis mandiri secara berkala bisa mendeteksi kelainan pada skrotum dan testis sejak dini. Dengan begitu, pemeriksaan secara medis dapat segera dilakukan untuk memastikan jika terdapat kelainan pada organ tubuh. Selanjutnya bisa lihat video di PPT ini. Video kali ini kita akan membahas varikokel ataupun varises testis ya. Ini terjadi pada pria. Nah, varikokel ini pembesaran pembuluh darah vena ya di skrotum, di testis ya, di buah zakar. Nah, kondisi ini mirip-mirip dengan varises kalau seandainya di kaki. Nah, gambarannya mirip-mirip ya. Nah, teman-teman bisa melihat foto di sebelah kanan saya ini. Nah, ini adalah gambaran varikokel. Varikokel bisa terjadi pada satu sisi saja, misalkan kanan ataupun kiri saja. Dan juga bisa terjadi pada kedua sisi, kanan dan kiri. Nah, tapi memang paling sering
kalau seandainya terjadi varikokel itu di sebelah kiri. Nah, ini nampaknya nanti buah zakar akan membengkak ya, akan membesar. Nah, tapi biasanya juga kalau orang yang terkena varikokel ini jarang yang menimbulkan keluhan. Nah, tetapi efeknya apa? Efeknya masalah kesuburan ya, ataupun infertilitas. Nah, nanti kalau ingin punya keturunan itu agak susah. Dok, bagaimana tanda dan gejala varikokel? Nah, teman-teman, ya varikokel bisa tanpa gejala. Ya, bisa tanpa gejala. Tetapi teman-teman juga bisa menemukan gejala pada orang yang terkena varikokel. Ya, misalkan, nah ini testisnya membesar. Testisnya tiba-tiba membesar, kemudian pembuluh darahnya itu terlihat jelas ya pada testis. Yang membesarnya bisa satu sisi ataupun kedua sisi. Nah, ini bisa juga dua-duanya. Nah, ataupun teman-teman ya ketika besar tersebut ditekan bisa saja teman-teman merasa nyeri. Nah, kemudian nyeri juga bisa teman-teman rasakan ketika misalkan dalam melakukan aktivitas ya, ketika berdiri lama, melakukan aktivitas harian, nah itu terasa nyeri. Kemudian juga bisa nyerinya hilang timbul. Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini ya, bisa saja teman-teman mengalami varikokel. Dok, apa penyebab varikokel? Nah, teman-teman, ya penyebab varikokel itu karena katup pembuluh darah pada testis, ya pembuluh darah testis itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini biasanya mengenai bagian kiri. Nah, kenapa bagian kiri? Karena bagian kiri itu lebih sering terkena tekanan ataupun tekanannya lebih besar dibandingkan dengan bagian kanan. Karena katup tadi tidak berfungsi dengan baik, ya akhirnya aliran darah di testis ya bisa terganggu, akhirnya bisa menumpuk, ya bisa timbul benjolan, ya pembesaran dari pembuluh darah, ya akhirnya tampak membesar. Nah, inilah ya kenapa terjadi varikokel. Nah, singkatnya seperti itu ya, semoga teman-teman bisa memahami. Karena katup bermasalah, ya pembuluh darah vena itu ada katupnya. Kalau katup bermasalah, maka akan terjadi gangguan aliran darah. Nah, karena terjadi gangguan aliran darah, nah ini bisa menyebabkan penumpukan di salah satu pembuluh darah testis yang akhirnya terjadi pembengkakan ya, terjadi varikokel tadi. Nah, teman-teman bisa melihat gambaran varikokel ini. Dok, apakah varikokel mempengaruhi kesuburan pada pria? Nah, teman-teman, ya testis itu tempat diproduksinya sel pria ya, sel pria sperma. Kalau seandainya bermasalah, ya pabriknya bermasalah, nggak optimal pembuatannya, ya bisa mengganggu kesuburan ya, mulai dari jumlahnya, mulai dari kualitasnya, mulai juga nanti dari motilitasnya, ya pasti akan berpengaruh. Nah, karena varikokel ini akan meningkatkan suhu di testis. Nah, suhu yang meningkat ataupun suhu panas ini akan mempengaruhi kualitas dari sel pria. Nah, karena peningkatan suhu tadilah ya, maka akan mempengaruhi kesuburan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengalami varikokel, ya sebaiknya minta bantuan medis. Ya, apalagi kalau teman-teman sudah menikah ataupun ingin punya momongan tapi belum punya juga ya, sedang program hamil, ya sebaiknya minta bantuan medis kalau teman-teman mengalami varikokel. Dok, apa sih pengobatan untuk varikokel? Nah, teman-teman, ya biasanya kalau varikokel diobati ketika teman-teman sudah mengalami masalah, ya masalah kesuburan ataupun infertilitas. Nah, ketika teman-teman mengalami masalah tersebut, pasti teman-teman pergi ke dokter. Nah, setelah diperiksa, ya ketika memungkinkan untuk melakukan tindakan, ya dokter pasti akan menyarankan untuk pembedahan. Pembedahan ataupun operasi tadi, yaitu untuk mengatasi masalah varikokel ataupun varises testis tadi. Nah, dokter akan menyarankan misalkan ya varikoselektomi, kemudian embolisasi. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang pada umumnya. Dok, bagaimana cara membedakan testis kita sehat atau tidak? Nah, teman-teman, ya pada umumnya kalau testis yang sehat, yaitu kalau diraba kan lembut ya, lembut.
kemudian juga tidak ada benjolan, tidak ada teraba yang aneh-aneh, ya. Nah, kemudian juga pas diraba ataupun ditekan-tekan itu tidak nyeri, tidak membesar, ya teman-teman bisa melihat di kaca, misalkan habis mandi dilihat. Ya, ini bisa juga sebagai pencegahan ya. Apakah testisnya mengeras, ya apakah sakit, kemerahan, bengkak. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sering melihat, sering meraba, nah ketika ada perubahan sedikit saja, nah teman-teman akan mengetahui karena teman-teman sudah mengenalinya ya. Nah, teman-teman pasti mengetahui, lah kok ada benjolan nih, kok agak sakit, nah kok merah ya, nah kok meradang, nah seperti itu. Jadi kalau tahu sedini mungkin, ya tindakan ataupun pengobatannya juga akan semakin baik ya, prognosisnya akan semakin baik karena diketahuinya dini. Dibandingkan teman-teman sudah berlarut-larut, misalkan sudah 2 bulan, 3 bulan ataupun tahunan, nah lebih baik sedini mungkin minta pertolongan ataupun diobati. Nah, oke teman-teman, ya itu tadi pembahasan tentang varikokel ataupun juga varises testis. Jadi testis teman-teman ya, buat zakar teman-teman itu bisa varises juga. Nah, jadi jaga kesehatan, ya jaga kebersihan juga, tetap pola makan sehat, olahraga teratur tapi tidak berlebihan.